Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang super penting. Gimana sih caranya kita bisa ngasih otak ke program Java kita, biar dia bisa mikir, bikin keputusan, dan kerja dengan efisien. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah program itu bisa pinter, bisa menyesuaikan diri? Gimana dia tahu kapan harus milih jalan A atau jalan B, atau kapan harus ngulangin sebuah tugas? Nah, itu dia pertanyaan besarnya yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan bekali program kita dengan kemampuan dasar untuk berpikir. Oke, skill pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah kemampuan untuk membuat keputusan. Di dunia programming, kita sebutnya flow control. Anggap aja ini adalah sistem salaf pusat dari semua logika yang ada di dalam program kita. Coba dibayangin, kalian lagi di persimpangan jalan, mau belok kiri, kanan, atau lurus. Pilihan kalian pasti tergantung kondisi kan? Tujuannya mau kemana? Nah, flow control itu kerjanya persis kayak gitu. Dia yang ngarahin alur program kita tergantung kondisinya benar atau salah. Nah, di sini kita lihat perbandingan dua senjata paling dasar kita. Pernyataan if itu simple banget. Kalau dingin, ya pakai jaket. Udah gitu aja. Tapi if else, ini lebih pintar. Dia ngasih alternatif. Kalau hujan, bawa payung. Kalau enggak, ya pakai kacamata hitam. Adanya rencana B ini yang bikin program kita jadi jauh lebih tangguh. Terus gimana kalau pilihannya ada banyak? Nggak cuma dua. Misalnya, nentuin nilai ujian. Dapat A, B, C, atau D. Nah, disinilah if-else-if jadi jagoannya. Programnya bakal ngecek kondisi pertama. Salah, lanjut ke kondisi kedua. Gitu terus, kayak nurunin anak tangga satu-satu sampai nemu yang pas. Oke, sekarang ada alat lain nih yang lebih spesialis. Namanya switch case. Kalau if, else, if itu ibaratnya kita nanya serangkaian pertanyaan iya atau enggak. Nah, switch itu kayak kita langsung nyari nama di daftar absen. Cepet kan? Jadi intinya gini, switch itu juara buat nilai-nilai yang pasti dan tetap, kayak pilihan menu. Kalau kondisinya lebih rumit, pakai rentang angka misalnya, if juaranya. Oke, program kita sekarang udah bisa mikir. Keren. Skill berikutnya, stamina. Kemampuan buat ngulangin tugas terus-menerus tanpa ngeluh, tanpa kita harus ngetik kode yang sama berulang-ulang. Inilah dia keajaiban dari yang namanya looping atau perulangan. Looping yang paling sering kita temui itu for loop. Kelihatannya emang agak ribet ya sintaksnya, tapi santai, sebenarnya gampang banget. Cuma ada 3 bagian. Pertama, inisialisasi. Kita mulai dari mana? Kedua, kondisi. Ini alasan kenapa dia harus terus jalan. Ketiga, pembaruan. Langkah selanjutnya setelah satu putaran selesai. Jadi ingat aja, mulai, lanjut, langkah berikutnya. Simpel kan? Terus, gimana kalau kita nggak tahu pasti harus ngulang berapa kali? Nah, di sini while dan do while masuk. While loop itu kayak satpam yang super ketat. Dia bakal cek dulu kondisinya di depan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, ya udah, kamu nggak boleh masuk sama sekali. Sebaliknya, do while itu kayak satpam yang lebih ramah. Masuk dulu aja, nanti di dalam baru saya cek. Jadi dia jamin minimal 1 kali jalan, baru deh kondisinya dicek belakangan. Ini kenapa do while pas banget buat menu ATM. Kan kita harus lihat menunya dulu minimal sekali, baru milih, iya kan? Nah, kadang masalahnya jadi lebih rumit. Misalnya kita kerjaan sama data tabel atau grid. Untuk kasus kayak gini, kita bisa tumpuk perulangannya. Nested loop itu artinya ya loop di dalam loop. Gampangannya, ini cara kita buat jalan-jalan di setiap baris dan kolom di sebuah tabel. Penting banget buat ngolah data 2 dimensi. Oke, yang terakhir, kita kasih program kita kemampuan buat dia berubah pikiran di tengah jalan. Caranya pakai jump statements atau pernyataan lompat. Ini kayak jalan pintas yang bikin program kita bisa keluar dari alur normalnya. Nah, lihat deh slide ini. Perbedaannya jelas banget. Break itu kayak tombol stop darurat. Begitu ketemu break, seluruh loopnya berhenti saat itu juga. Titik. Lihat hasilnya, cuma sampai angka 2, terus berhenti. Kalau continue, dia ini lebih kayak tombol skip atau lewat. Dia cuma ngelewatin putaran yang sekarang, di contoh ini angka 3, terus langsung lanjut ke putaran berikutnya. Makanya angka 3 nggak ada di output, tapi 4 dan 5 tetap muncul. Oke, jadi kita udah bahas 3 kemampuan inti nih. Ngambil keputusan, ngulang-ulang tugas, sama ganti rencana mendadak. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar jadi contekan praktis buat kalian. Nah, ini dia rangkuman paling penting dari semua obrolan kita. Boleh banget di screenshot nih, berguna banget. Ingat, if else if buat kondisi berantai kayak nilai. Switch buat menu pilihan yang nilainya pasti. For kalau udah tahu mau ngulang berapa kali. While kalau jumlah ulangannya nggak pasti. Dan do while, nah ini spesial. Kalau butuh minimal jalan sekali. Milih alat yang pas itu kuncinya, biar kode kita rapi dan efisien.
Nah, sekarang giliran kalian. Dengan semua senjata baru ini, masalah di dunia nyata mana yang mau kalian taklukkan duluan? Mau coba bikin kalkulator parkir progresif yang pakai if-else-if yang rumit? Atau mau bikin simulasi PIN ATM yang aman, yang pakai while loop dan break buat keamanannya? Coba deh dipikirin. Selamat ngoding!